Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Indah Ayu Isnawati, NIM 024. Di video pertama kali saya ini, saya akan menjelaskan atau bercerita gitu ya. Selama saya mengikuti perkuliahan mata kuliah TPK, ini adalah bukunya. Menurut saya, materi yang paling berkesan yaitu tentang pengambilan keputusan intuitif. Kenapa? Karena materi ini sering saya jumpai dalam kehidupan sehari-hari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian intuitif itu sendiri. Yang dimana intuitif itu sendiri adalah kemampuan kita atau manusia untuk memahami sesuatu itu tanpa melalui penalaran secara rasional, tetapi lebih bersifat secara intuisi atau berdasarkan bisikan gerakan hati kita. Kemudian manusia atau kita ini dipengaruhi oleh yang pertama yaitu sensasi atau membuat perasaan terharu, kemudian pemikiran, kemudian yang ketiga perasaan atau feeling, kemudian yang keempat yaitu intuisi. Saya akan memberikan contoh real saya yang pernah saya lakukan di saat saya pergi ke sebuah mall atau toko baju gitu ya. Kemudian di sana itu terdapat etalase yang terdapat baju yang sangat menarik berwarna biru. Jika saya mengambil keputusan secara rasional, saya akan memegang jenis kain tersebut terlebih dahulu. Kemudian merabahnya, bahkan saya harus mencoba atau memakai baju tersebut. Baru saya akan bisa merasakan dan bisa mengambil keputusan bahwa baju tersebut cocok atau tidak jika saya pakai. Tetapi tanpa saya sadari, ternyata saya sering mengambil keputusan yang dinamakan keputusan intuitif, yang dimana dengan saya melihat baju tersebut saja, saya dapat menyimpulkan atau langsung mengambil keputusan bahwasanya sepertinya saya jika mengenakan baju tersebut, sepertinya saya tidak cocok karena warna baju tersebut gelap, sedangkan kulit saya juga gelap. Jadi seharusnya saya harus memakai baju yang lebih terang. Itulah yang sering kita alami. Kemudian dalam materi ini terdapat juga pengertian intuisi, yang dimana saya akan menjelaskan pengertian intuisi. Biasanya sering kita dengar gitu ya, misal ada orang berbicara tentang intuisi. Intuisi itu adalah berbicara mengenai perasaan. Padahal itu sebuah perasaan yang sering kita sebut sebagai feeling. Lah jadi, intuisi itu sering disebut juga insting atau kebetulan. Maksudnya adalah jika hati, pikiran, dan perilaku itu seimbang, maka apa yang kita pikirkan akan jadi kenyataan. Kemudian menurut Freud, intuisi adalah bagian pengetahuan manusia atau kita yang berada di alam sadar atau getaran hati akan sesuatu hal yang akan terjadi. Kemudian terdapat arsitektur gitu. Kesadaran manusia menurut Freud ada 3 tingkatan, yaitu kesadaran sebesar 10%, kemudian prakesadaran sebesar 50 hingga 60%, kemudian bawah sadar 30 hingga 40%. Jadi kita atau manusia dikategorikan banyak dalam kondisi tidak sadar. Kemudian saya akan memberikan gambaran atau contoh tentang hidup saya secara real. Bertemu dengan kawan-kawan untuk berkumpul sehabis maghrib gitu ya. Saya minta izin terlebih dahulu kepada orang tua saya. Saya diizinin oleh orang tua saya, tetapi kata orang tua saya sehabis isya itu harus sudah pulang. Baiklah, kemudian saya keluar untuk bertemu dengan kawan-kawan saya. Kemudian setelah berkumpul sekitar jam 8 gitu, jam 8 malam, saya melihat jam di HP saya. Ternyata sudah pukul 8. Di situ
saya mulai merasa was-was hati saya, berdebar-debar gitu ya, dan pikiran saya itu sudah tidak karuan. Kemudian di saat saya tahu sudah jam 8, saya bergegas untuk pulang, dan di saat dalam perjalanan pun saya tidak tenang pikiran saya itu. Kemudian setelah nyampe di rumah, masuk rumah, ternyata hanya ditanyain, kamu dari mana, segini baru pulang gitu. Terus hanya itu saja. Kemudian hati saya merasa lega gitu. Jika saya sadar gitu ya, kenapa saya harus takut bahwasanya saya pulang jam segitu? Toh saya tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan aneh-aneh gitu, cuma hanya berkumpul dengan teman-teman. Toh jika saya dimarahin atau dinasihatin juga itu untuk kebaikan diri saya sendiri. Kemudian dalam sebuah pengertian intuisi tadi juga terdapat super ego, yang dimana super ego ini ya seperti kita itu lebih mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Saya akan memberikan contoh bahwasanya saya memiliki 3 barang kesayangan saya. Yang pertama yaitu boneka, terus kemudian yang kedua yaitu souvenir, dan barang yang terakhir adalah ini, barang yang aku sayangi, yang paling aku sayangi, yaitu semacam kotak musik. Benda ini saya dapatkan sejak saya duduk di sekolah dasar. Maaf ya guys, jangan galpak dengan bentuknya. Barang ini sangat berharga buat saya karena barang ini mempunyai banyak kenangan di saat saya kecil. Tetapi barang ini akan menjadi hari terakhir di tangan saya, karena barang ini saya akan limpahkan kepada, bisa dikatakan sepupu, rekan, teman curhat. Ini dia orangnya guys. Berikan salam kepada teman-teman terlebih dahulu. Sapaan. Hai, ya gitu dulu. Hai. Berikan nama saya. Nama aku Kaila. Baik, barang ini saya akan limpahkan kepada dia ya teman-teman. Makasih. Iya, kenapa sih alasan saya memberikan barang tersebut kepada dia? Yang pertama yaitu dia dulu itu sempat ingin memiliki barang ini, dan yang kedua yaitu saya rasa dia bisa atau mampu untuk merawat barang tersebut, dan ketiga yaitu kebetulan guys, ayahnya itu bisa membenerin mesin-mesin yang rusak gitu. Siapa tahu barang ini nanti bisa dibenerin sama ayahnya dan bisa lebih terawat kembali. Baik, sekian dan video pertama kali saya ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.